tepatnya berada di Jalan PDAM Tanari nomor 267, Sumber, Kota Medan, Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarai salah satu UMKM yang bergerak di bidang jasa, dan di sini kita akan membuat laporan keuangan. Assalamualaikum Bu, bisa Ibu perkenalkan dulu? Waalaikumsalam. Saya Aisyah. Oke, kira-kira usaha Ibu ini berdirinya kapan dan alasannya apa membuka usaha? Dirinya sekitar bulan yang lalu. Ya, alasannya pengen aja buka penghasilan. Ya Bu, kira-kira berapa modal awal dalam membuka usaha? 8 juta lah kita. Kalau pengeluarannya untuk membayar semuanya berapa? Kalau aja itu kan biasanya nampak baju kan Bu, pasti harganya kan nggak tentu, tergantung permintaan konsumennya. Kira-kira berapa harga yang sering dikasih? Itu juga tapi ya 300 ke atas. Saya lihat Ibu kan ada 2 alat jahit. Berapa kira-kira perlengkapan jahitnya seperti benang, jarum, dan lain-lain? Ibu biasanya sebulan ada berapa orang yang buka? Tergantung juga sih dalam sebulan tuh, karena masih dalam sebulan tuh banyaknya 8 orang. Kadang-kadang nggak semuanya orang buka baju, kita juga baju sekolah. Oh iya Bu, konsumen pernah nggak melakukan pembayarannya itu nggak tuntas, misalnya ngebon terus nggak dibayar lagi? Sih ada juga. Kalau mau ngutang Ibu pernah nggak? Kalau maksudnya itu yang berutang nggak pernah, tapi kalau konsumen berutang dikasih biaya. Kalau pengeluaran untuk Ibu sendiri, misalnya belanja sayur gitu, Nah, kalau belanja saya yang segala macam ya sekitar 3 juta. Bu untuk membayar listrik air itu berapa dalam sebulan? 3 bulan 1 juta. Oke, itu aja ya Bu pertanyaannya. Makasih banyak ya Bu. Semoga usaha Ibu ini semakin berkembang dan sukses selalu. Nah, dari hasil wawancara tersebut, di sini saya sudah menyiapkan dan berinisiatif membuat sebuah pencatatan keuangan yang akan kita jelaskan selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam persamaan dasar akuntansinya dulu sebelum memulai ke laporan keuangan. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari, Ibu Aisyah memulai usaha menjahitnya dengan nama Rumah Jahit Queen yang modal awalnya berupa uang tunai 8 juta. Di sini masuk ke dalam kas dan modal, keterangannya modal awal. Tanggal 2 dibayar beban sewa sebesar 1.500.000. Nah, berarti kasnya berkurang karena dia membayar uang sewanya. Dan termasuk modalnya juga berkurang. Keterangannya beban sewa. Lalu kita kurangkan, di sini penjelasannya sama dengan E7 ditambah E8. Hasilnya sudah jadi, nanti langsung ditarik seperti ini, kayak gini. Oke, pada tanggal 3 dibeli tunai 2 mesin jahit atau peralatan jahit dengan harga 1.600.000 dan perlengkapan jahit, benang, kancing, jarum, dan lain-lain seharga 80.000. Nah, ini pada tanggal 3 Januari ada dua. Yang pertama peralatannya itu
1.600.000 masuk ke kas dan peralatan. Kasnya negatif ya, karena dia akan membeli peralatan jadi berkurang. Nah, sama dengan E11 ditambah E10. Ditarik semua dan hasilnya seperti ini. Masuk lagi membeli perlengkapan, kasnya berkurang 80.000 masuk ke perlengkapan. Di sini E11 ditambah E12. 11 tambah 12. Nah, langsung ditarik ya. Seperti itu. Lalu pada tanggal 5 diterima pendapatan dari menjahit sebesar 320.000. Masuk ke kas karena pendapatan dan modal. Keterangannya pendapatan jasa. Lalu dijumlahkan, kasnya menjadi bertambah dari 4.820 menjadi 5.140. Ditarik terus, modalnya juga bertambah. Terus pada tanggal 10 mendapatkan borongan menjahit atas langganan sebesar 950.000, namun baru dibayarkan 450.000. Berarti dia ngebon atau ngutang, yang disebut piutang. Kalau hutang itu kita yang menghutang kepada orang. Kalau piutang itu orang yang menghutang kepada kita. Jadi pada tanggal 10 itu dia baru bayar 450.000. Berarti sisanya piutangnya ada 500.000. Total seluruh biayanya itu 950.000. Keterangannya pendapatan piutang usaha. Lalu dijumlahkan semua, ditarik. Jadi hasilnya ini bertambah kasnya karena dia sudah mendapat separuh dari pendapatannya tadi. Piutangnya tetap dan terus sampai modalnya bertambah. Lanjut ke tanggal 12, Ibu Aisyah mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta. Pada tanggal 12 diambil 2 juta, kasnya berkurang dan modalnya berkurang, yang masuk ke dalam prive keterangannya. Jumlahkan, nah dari 5 juta diambil 2 juta berkurang menjadi 3.590 kasnya. Lalu modalnya berkurang juga menjadi 5.770.000. Masuk pada tanggal 15, mendapatkan pesanan menjahit 420.000, namun baru dibayarkan 200.000. Nah, ini masuk ke dalam piutang, berarti dia kasnya bertambah 200.000, sisanya 220.000, total seluruh biayanya itu 420.000. Dijumlahkan, kasnya bertambah, piutangnya juga bertambah, dan modalnya juga bertambah. Tanggal ke-20, telah diterima pembayaran dari langganan atas borongan menjahit pada tanggal 9 Januari sebesar 500.000. Nah, kasnya bertambah, piutangnya berkurang karena tadi sudah dikurang dari tanggal 10 ini. Jadi sudah lunas semua, modalnya nggak usah diisi. Nah, pembayaran piutang usaha keterangannya. Jadi kasnya bertambah, piutangnya berkurang menjadi 220.000. Pada tanggal 21 Januari telah diterima pembayaran menjahit pada tanggal 15 Januari sebesar 220.000. Nah, piutang pada tanggal 15 Januari tadi sudah lunas dibayar, sisanya 220.000 bertambah di kas. Nah, di piutangnya ini dibuat negatif karena sudah lunas. Masuk ke pembayaran piutang usaha. Lalu pada tanggal 22 Januari mendapatkan pesanan logo baju sekolah sebesar 3.500.000. Masuk ke dalam kas dan modal yang termasuk pendapatan jasa, dan dijumlahkan sudah pasti kas dan modalnya bertambah. Nah, pada tanggal kelima diterima pendapatan dari usaha jahit sebesar 400.000. Masuk lagi ke dalam kas dan modalnya 400.000 dan bertambah. Pada tanggal 27 Januari diterima pendapatan dari usaha jahit sebesar 350.000. Nah, ini bertambah ya, pada kas dan modalnya 350.000 pendapatan jasa. Lalu pada tanggal 30
Dibayar beban usaha yang seperti listrik, air, dan lain-lain 1 juta. Berarti kasnya berkurang 1 juta dan modalnya berkurang. Nah, termasuk beban utilitas. Lalu totalnya ini dijumlahkan semua. Tadi seperti E31 ditambah E32 lalu ditarik seterusnya menjadi seperti ini totalnya. Untuk memeriksa apakah benar harta sama dengan utang dan modal ini sebalance. Jadi hartanya ini termasuk kas, piutang, perlengkapan, peralatan ditambah semua dengan rumus E33 ditambah F33, G33 ditambah H33. Lalu utang plus modalnya ini yaitu utang dan modal, yaitu 9.440.000. Nah, dari harta ini kan dijumlahkan semua, hasilnya itu 9.440.000. Berarti balance dan persamaan akuntansi ini benar. Kita masuk ke laporan keuangan. Yang pertama itu rumah jahit, Queen laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu mencari total pendapatan dikurang total beban. Nah, total pendapatannya itu pada tanggal 5 Januari 320.000, 10 Januari 950.000, 15 Januari 420.000, 22 Januari 3.500.000, tanggal 25 400.000, tanggal 27 350.000. Dijumlahkan dan hasilnya 5.940.000. Sum C6 sampai C11. Lalu ke total bebannya ada beban sewa 1.500.000 dan beban utilitasnya 1 juta. Dijumlahkan hasilnya 2.500.000 yang yaitu C14 dan C15. Nah, dari total pendapatan dan total bebannya itu dikurang dan hasilnya 3.440.000. Jika hasilnya negatif berarti termasuk rugi. Jika hasilnya positif berarti termasuk laba. Nah, kita masuk pada laporan perubahan modal, yaitu modal awal ditambah laba yang hasilnya ini kenaikan modal karena dia bertambah hasilnya 8 juta modal awalnya tadi, dan labanya 3.440.000, hasilnya 11.440.000. Lalu price-nya itu 2 juta dikurang hasil modal akhirnya berarti 9.440.000. Masuk ke neraca. Kasnya nih tadi 7.760.000. Aktiva ini itu aset, lalu pasiva ini adalah utang dan modal akhir. Kasnya 7.760.000, piutangnya itu sudah lunas habis. Perlengkapannya 80 juta, peralatannya 1.600.000. Ditambah seluruhnya ini dengan rumus sum dari H15 sampai H18 hasilnya 9.440.000. Lalu masuk ke pasiva, utangnya nggak ada, modal akhirnya 9.440.000 dan pas. Bagian neraca ini telah balance. Jadi laporan keuangan kita hari ini sudah balance semua.